Shalom Prezi Members, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Dan pastinya kalian sudah tidak sabar dan semangat untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelumnya aku minta teman-teman untuk menyiapkan diri terlebih dahulu, menyiapkan notes, dan jangan lupa untuk menonaktifkan gadget kalian masing-masing. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, aku ada satu info untuk kalian. Seperti pengumuman yang sudah kita ketahui sebelumnya, hari ini kita akan bagi-bagi angpau loh. Maka dari itu, simak video ibadah ini dan temukan QR Code yang akan muncul. Di sana, kalian bisa meng-scan QR Code tersebut dan kalian bisa registrasi nama dan FC kalian. Oke, semoga beruntung guys. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan beribadah, meskipun kami beribadah online, itu tidak mengurangi semangat kami untuk tetap memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, sehingga kami bisa tetap semangat, dan kami juga bisa merasakan api-api itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah guys! Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di bersyukur menyembah-Mu.
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menikmati cinta-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena cinta-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
Shalom, selamat sore semuanya Youth Frenzy. Hari ini kembali lagi kita berjumpa kembali di ibadah Youth. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur sore hari ini sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami boleh mengerti dan juga bertumbuh firman-Mu ini dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan dan hidup kami diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan teman-teman. Kami percaya bahwa kalian yang di rumah juga akan mendengarkan firman ini dengan baik. Kalian mempersiapkan hati, pikiran dan juga Alkitab kalian serta catatannya. Jangan lupa poin-poinnya dicatat supaya apa? Supaya kita bisa belajar kembali nanti setelah ibadah ini. Kapan-kapan kita bisa baca kembali dan hidup kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan lewat firman-Nya. Baik, dalam 1 bulan ini kita sudah belajar mengenai love make everything good. Jadi Kak Mary percaya bahwa kalian sudah cukup terbekali dengan firman ini bahwa cinta membuat segalanya lebih baik, ya. Itu tema ini sangat-sangat kakak menyukainya ya tema ini karena pastilah di dalam kehidupan ini kan semuanya akan membutuhkan cinta. Atau ada di sini yang tidak membutuhkan cinta? Tidak ada ya, semuanya pasti membutuhkan cinta. Nah, Kak Mary mau bertanya dulu ya sebelum kita melanjutkan. Kira-kira apa yang kamu pikirkan kalau kamu mendengar kata cinta? Ya, apa ya? Jawab dalam diri masing-masing aja ya, atau nanti kasih tahu ke leader FC-nya ya. Nah, terus ada juga yang berkata bahwa cinta itu bisa mengubah orang. Betul apa enggak ya? Ya, kalau Kak Mary sih setuju kalau yang satu ini bahwa cinta itu bisa mengubah orang. Itu benar-benar real ya. Betul sekali teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cinta membuat segalanya lebih baik ya. Jadi Kak Mary akan katakan dulu bahwa seseorang mengatakan kepada temannya atau kepada pasangannya, "Aku cinta kamu." Tetapi dia hanya bisa mengatakan itu saja tanpa ada tindakan lain, ya. Nah, itu mustahil kayaknya. Tetapi yang mau Kak Mary katakan pada sore hari ini adalah bahwa kasih itu adalah tindakan, ya. Tentu kalau seorang katakan cowok ya, seorang cowok mengatakan kepada ceweknya bahwa I love you atau aku mencintaimu, tetapi hanya cinta aja, hanya kata-kata tetapi tidak pernah tanya kabar, tidak pernah sehelo atau tidak pernah memperhatikan pasangannya, itu mustahil ya, itu bukan cinta namanya. Tetapi kalau seseorang mengatakan kepada pasangannya I love you, kemudian dia memperhatikannya, dia akan menelepon paling gak sekali sehari, dia akan memperhatikan semuanya, dia akan memberikan perhatian lebih, itu baru cinta namanya. Sama halnya dengan kita juga sekarang ini ya, kalau kita katakan kepada Tuhan, Tuhan I love you ya, aku mencintai Tuhan, tetapi kita tidak pernah memberikan waktu kepada Tuhan, itu juga konyol kalau Kak Mary bilang. Tetapi yang sebenarnya adalah kalau kita mengatakan bahwa Tuhan aku mencintaimu, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Misalkan kita akan menyediakan waktu untuk Tuhan seperti saat ini. Ya, kita ikut ibadah online bersama Youth Frenzy. Itu juga salah satu cinta kita kepada Tuhan. Jangan nunda-nunda waktu. Harusnya jam 5 kita ibadah, kemudian nanti aja lah, kan ada videonya nanti bisa ditonton kembali. Itu enggak boleh ya. Kalau bisa kita harus konsisten. Kalau misalnya kita katakan Tuhan aku cinta kepadamu, maka kita harus menyediakan waktu. Kita harus berdoa, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah, seperti itulah kira-kira definisi cinta menurut Kak Mary ya pada hari ini. Nah, di dalam firman Tuhan mencatat di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan,
Dan karena makin banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini dia, karena makin banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita percaya bahwa kasih di dunia ini masih ada, ya masih ada, kasih masih ada. Tetapi firman Tuhan mencatat, akhir-akhir ini semakin banyak kedurhakaan, maka kasih pun akan semakin dingin. Kebanyakan orang kasihnya semakin dingin. Nah, kami berharap kamu tidak termasuk di dalamnya. Ya, semakin banyak orang yang tidak memiliki kasih pada akhir-akhir ini. Tetapi kami berharap anak-anak Tuhan semakin hari semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kasih cinta kita kepada sesama dan kepada Tuhan semakin erat, semakin bertambah-tambah, semakin melimpah-limpah. Seperti kasih Yesus kepada kita selalu baru setiap hari. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan pun mengerti bahwa akhir ini banyak kedurhakaan, semakin banyak kejahatan. Tadi Kameri bilang dari awal bahwa cinta bisa mengubah orang. Betul, ya. Kalau cinta bisa mengubah orang, berarti cinta itu ada kuasanya, ya. The power of love, ya. Jangan main-main dengan cinta. Cinta itu ada kuasanya, bisa mengubah orang. Orang baik bisa menjadi jahat, betul? Betul, di dalam dunia ini terjadi seperti itu. Orang yang tadinya juga jahat bisa berubah menjadi baik, itu juga terjadi. Jadi itulah kekuatan cinta. Makanya cinta itu harus ada dalam kehidupan kita. Harus kita miliki karena betapa berkuasanya cinta ini. Dia bisa mengubah orang, mengubah segalanya. Dan sesuai dengan tema kita bulan ini, bahwa cinta akan membuat segalanya lebih baik. Ini adalah pengharapan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau misalnya dunia mengatakan bahwa cinta bisa membuat orang menjadi jahat, memang ada sih. Kalian bisa menonton di televisi akhir-akhir ini, kalau kalian buka televisi beritanya apa? Ini kekasihnya dibunuh gitu ya. Terus seorang ayah membunuh anak, istri membunuh suami, itu karena udah gak ada cinta. Ya, itu sebabnya terjadi karena sudah tidak ada cinta. Tetapi saya berharap kasih Tuhan ada di dalam setiap kita sehingga kejahatan itu tidak menguasai kita, tetapi kita dipenuhi oleh kasih Tuhan sehingga kita akan mentransferkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini dia teman-temannya. Kemudian kebanyakan orang akhirnya tidak lagi memiliki rasa empati kepada sesamanya, ya. Kebanyakan mereka cuek, acuh tak acuh, tidak lagi peduli dengan orang lain. Itu kebanyakan terjadi pada saat ini. Dan kalian sendiri mungkin tahu atau mungkin kalian juga mengalaminya, ya. Saya melihat dalam satu keluarga sengaja kedua orang tuanya mengajak untuk berkumpul bersama-sama keluarga makan bersama. Tetapi ketika mereka di meja makan, yang terjadi apa? Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sehingga tidak ada lagi waktu untuk berkomunikasi, untuk berdialog dengan anggota keluarga. Karena mereka apa? Mereka lebih asik melihat gadgetnya daripada mereka memberikan waktu untuk ngobrol kepada keluarga. Nah, ini yang salah, ya. Ini sudah salah ini. Kita anak-anak Tuhan jangan sampai seperti ini. Kalau kita katakan bahwa kita mencintai keluarga kita, mari berikan waktu buat keluarga. Berikan waktu untuk ngobrol dengan papa mama, dengan saudara-saudara kita, kakak adik. Berikan waktu, jangan sibuk sendiri dengan gadget, ya. Kalau gadget ini nggak ada habisnya, ya. Nggak ada habisnya, bisa lupa sampai kita bisa melupakan makan gara-gara gadget. Kita juga bisa melupakan punya keluarga gara-gara gadget. Benar gak sih? Benar ya? Benar sekali. Jadi jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama anak-anak youth frenzy, ya. Yang mendengarkan khotbah pada malam hari ini. Kalau kamu seperti itu, mari berubah bersama-sama. Karena masih ada kesempatan, ya. Tebarkan kasih, tebarkan cinta untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah, kemudian kabar baiknya hari ini adalah
firman Tuhan mengajak kita semua, ya, mengajak kita karena tadi firman Tuhan berkata di akhir-akhir ini makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi kabar baiknya sore hari ini kita akan baca di dalam 1 Yohanes 3 pasal 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, karena Tuhan sudah tahu dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin dingin kasihnya, maka Dia mengajak semua orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, untuk datang kepada Tuhan, bahwa kita mari anak-anakku, kita mengasihi bukan dengan perkataan saja atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mari kita mengasihi bukan sekedar dalam kata-kata saja. I love you, aku mencintaimu. Iya, aku sangat mengasihimu. Papa mama, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Tetapi tidak ada waktu untuk papa mamanya untuk ngobrol bersama. Itu konyol, ya. Itu konyol. Tuhan katakan mari kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata saja. Makanya tema kita pada sore hari ini adalah, Mary katakan cinta itu adalah tindakan, ya. Cinta itu adalah tindakan. Jadi kalau kamu mengatakan aku mencintai, namun ada juga yang dibarengi dengan tindakan. Ada tindakan yang harus kamu lakukan. Nah ini dia, ada tindakan yang menyertai kata-kata itu. Itu baru namanya cinta sejati. Sama dengan Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Ketika Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang tulus, ya. Aku mengasihi engkau tidak terbatas, maka Dia rela mati di kayu salib. Ya, Dia tidak memandang bulu. Dia tidak memandang bahwa kita ini orang berdosa. Dia tidak memandang bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Tetapi Dia berikan nyawanya. Ada tindakan yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita. Karena Dia mengasihi kita. Nah, sore hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam kisah Daud dan Saul, ya. Di dalam 1 Samuel, kita lihat dalam 1 Samuel 24, nanti kalian bisa baca di rumah. Mary hanya mengasih tahu aja atau mengingatkan kembali kisah Daud dan Saul. Kita tahu bersama bahwa Daud dan Saul ini kan menantu mertua gitu ya, hubungannya adalah mertua dan menantu begitu. Tetapi terjadi ketidakenakan di antara mereka, tidak ada kasih. Kalau kita lihat Saul ini bukan hanya sering ya, terus saja mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Nah, di dalam cerita ini dikatakan bahwa Daud bersembunyi di padang gurun En-Gedi. Di sana dia berada untuk melarikan diri dari kejaran Saul. Maka Saul pun mengejarnya sampai ke sana. Ketika suatu saat Saul memasuki gua, ya dikatakan di dalam 1 Samuel 24 itu, ketika Saul memasuki gua, masuk ke gua untuk membuang hajat di dalam gua itu. Lalu Daud ada di dalam ini. Nah, artinya Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul sebenarnya, ya. Dia sangat-sangat memiliki kesempatan besar untuk membunuh Saul. Tetapi ingat baik-baik, karena Daud memiliki cinta dan kasih daripada Tuhan, dia tidak melakukan itu. Dia tidak membunuh Saul. Yang dia lakukan adalah dia bebaskan Saul. Dia tidak mengapa-ngapakan Saul. Dia sadar bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepadanya. Tetapi dia tidak melakukan. Karena kenapa? Karena dia ada kasih. Dia punya cinta kasih terhadap Saul. Meskipun Saul mengejarnya, ingin membunuh, mencabut nyawanya, tetapi dia tidak membalas kejahatan. Itu luar biasa. Itu kasih yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Contoh kisah Daud dan Saul ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman.
Saya melihat tahun ini ya, ketika saya membaca firman ini saya merenung juga sebentar, sejenak saya merenung. Saya pikir Tuhan luar biasa Daud ini. Sudah ada di depannya orang yang mau mencabut nyawanya. Dia punya kesempatan dan saya percaya pun kalau dia melakukan suatu Tuhan pasti membenarkannya. Karena Saul ingin mencabut nyawanya. Tetapi dia tidak melakukannya. Amazing, luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena ada cinta di dalam hatinya. Jadi cinta ini bisa mengalahkan kejahatan. Nah ini dia poinnya yang penting pada hari ini. Kalau engkau memiliki cinta, kalau di hatimu dipenuhi oleh cinta Kristus, maka kejahatan bisa engkau kalahkan oleh cinta itu. Milikilah cinta itu ya. Nah kemudian setelah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu kita harus memiliki kasih Tuhan ini. Minta kepada Tuhan cinta kasih itu supaya memenuhi kehidupan kita. Ya. Minta kepada Tuhan, berusahalah supaya mendapatkan kasih itu. Karena cinta kasih itu sangat-sangat berkuasa untuk mengubah segalanya. Yang tidak baik menjadi baik, ya. Yang jahat menjadi baik. Inilah kuasa cinta kasih itu. Minta, saat ini kamu bisa minta Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan kasih itu. Mungkin saat ini juga kamu menyimpan sesuatu dendam. Ya, saya tidak menuduh teman-teman semua, tetapi saya tidak tahu. Mungkin kamu menyimpan selama ini, mungkin kamu sering dibully atau di dalam keluargamu kamu diperlakukan tidak adil, misalnya ada pilih kasih tanpa kita sadari atau tanpa orang tua kita sadari, itu mungkin menyakiti hati, membuat hati kita luka sehingga kasih dan cinta kita kepada mereka sudah dingin. Maka hari ini adalah berita baik buat kalian semua, mulai pulihkan hatimu. Ya, minta Tuhan untuk memulihkan dan kamu harus mau dipulihkan. Kalau Tuhan saja yang memulihkanmu, kamu tidak mau, tidak terjadi pemulihan. Tetapi kalau kamu mau dipulihkan dan engkau minta kepada Tuhan supaya dipulihkan hatimu, maka engkau akan pulih dan engkau menjadi ciptaan baru dan kasih cinta itu akan memenuhi kehidupanmu, ya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah berikan waktu kepada Tuhan, ya. Tanda kita mengasihinya, tanda kita mencintai Tuhan. Ngomong-ngomonglah sama Tuhan. Ada waktu khusus. Jangan habiskan waktumu untuk gadget terus. Kesibukanmu terus tiap hari. Kesibukan tidak ada habisnya. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan berkata bahwa lebih baik 1 hari di dalam pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Itu membuktikan bahwa kita benar-benar cinta akan Tuhan. Kak Mary mau katakan, cinta Tuhan itu sempurna. Cinta Tuhan murni. Cinta Tuhan tidak ada batas. Dan cinta Tuhan tanpa syarat. Nah, cinta Tuhan ini hendaknya kita memilikinya. Pribadi lepas pribadi. Supaya apa? Supaya hidup kita dipenuhi oleh cinta. Maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan kuasa cinta itu. Ya, beberapa orang atau seberapa di antara kita yang tidak senang mendengar kata cinta? Adakah? Halo? Adakah yang di antara kalian yang tidak mau mendengar kata cinta atau benci? Kalau ada kata cinta, saya benci, saya tidak suka. Adakah? Tidak ada ya. Kak Mary aja suka ya kalau misalnya suami saya memuji, aku cinta kamu. Waduh, rasanya berbunga-bunga ya. Rasanya berbunga-bunga, rasanya itu kaki itu bisa lepas dari bumi, dari tanah gitu loh. Pengen terbang, wah hanya kata I love you. Hanya mendengar kata aku cinta kamu. Apalagi kalau disertai dengan tindakan ya. Misalnya berikan perhatian. Berikan waktu untuknya. Berikan perhatian lebih care lagi
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan terutama keluarga kita, ya. Kemudian kalian harus tetap ada di dalam kasih ini, ya. Kak Mary mau baca satu lagi ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua, ya, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. Jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus dipenuhi oleh cinta kasih ini supaya kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi kalau orang menjahatin kita, kita balas dengan kasih. Karena yang Tuhan lakukan seperti itu. Kita orang berdosa tetapi Tuhan menunjukkan kasih. Dia tidak langsung menghukum kita. Memang ada hukuman, tetapi Tuhan sudah menawarkan kasih dulu. Kalau kita tidak mau menerima kasih itu atau cinta itu, maka hukuman itu akan terjadi. Tetapi kalau kita mau menerima cinta yang sudah ditawarkan Tuhan sebagai perdamaian buat antara kita dan Tuhan, maka kita tidak akan dihukum. Nah, ini yang Tuhan mau. Jangan ada yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Kemudian poin berikutnya adalah lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan. Orang-orang yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Orang-orang yang bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain adalah orang-orang yang sudah menerima cinta kasih Tuhan. Kemudian kasihilah, ya, kasihilah semua orang, kasihilah semua teman-teman, ya, orang-orang yang bukan seagama dengan kita pun kita harus mengasihi, ya. Kemudian belajar melihat sisi baik dari orang lain. Ingat, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita pun tidak ada yang sempurna. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, maka kita tidak susah lagi untuk melepaskan pengampunan ini. Karena kita sendiri juga berbuat salah. Amin. Amin. Pesan terakhir, berakarlah di dalam kasih yang benar itu. Berakarlah di dalam kasih yang benar itu. Di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi pesan yang kami sampaikan pada sore hari ini, hendaklah kita bersama-sama berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus yang benar itu. Ingat, kalau kamu melakukan kasih, menunjukkan cinta kasih kepada orang lain, harus di dalam kebenaran. Artinya jangan ada embel-embel, jangan ada maksud lain. Harus tulus, murni, dan tak bersyarat. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah kasih dan cinta daripadamu memenuhi setiap kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap anak-anak Youth Frenzy yang sudah mendengarkan firman pada sore hari ini. Berkatilah mereka semua. Penuhi mereka dengan cinta kasih itu. Agar hidup mereka semakin dipenuhi, semakin berakar dan bertumbuh di dalam kasih Kristus yang benar itu. Tuhan ajari kami untuk senantiasa mengasihi. Cinta kami semakin bertambah-tambah terhadap Engkau. Cinta itu akan mengubahkan kami dan juga orang lain. Lewat cinta kasih yang sudah Tuhan tunjukkan dalam hidup kami, maka kami juga boleh mentransferkan kepada orang lain cinta kasih itu. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, ketemu lagi nih sama aku. Gimana ibadahnya? Nggak terasa ya sudah selesai. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ada ibadah lagi jam 5 sore di channel YouTube Youth Frenzy. Pastikan kalian sudah subscribe dan jangan lupa untuk follow IG kita di @youthfrenzy. Dan aku juga mengingatkan jangan lupa untuk FC online setiap hari Senin atau Selasa jam 7 malam di wilayah masing-masing. Oke, see you guys and God bless you.